Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku yang Abi cintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita masih bersama kuliah subuh online dengan tema generasi milenial ideal. Kali ini kita akan memasuki wasiat yang ke-8. Halaman berapa anakku? Halaman 34. Wasiat yang ke-7 apa intinya? Usia muda adalah masa paling istimewa. Masya Allah. Sekarang kita berpindah ke wasiat yang ke-8. Intinya silahkan ditulis. Semangat bekerja untuk menjaga kehormatan diri. Semangat bekerja untuk menjaga kehormatan diri. Apa Mas Abdul Rahman? Semangat bekerja untuk menjaga kehormatan diri. Mas Kasya? Semangat bekerja untuk menjaga kehormatan diri. Mas Usama? Semangat bekerja untuk menjaga kehormatan diri. Mas Anjasya? Semangat bekerja untuk menjaga kehormatan sendiri. Kehormatan diri. Ya. Baik, dibaca Mas Abdul Rahman, wasiat ke-8. Wasiat ke-8, Imam Ahmad meriwayatkan di dalam buku beliau Al-Wara' dari Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi. Beliau berkata, Ayub As-Sakhtiyani pernah keluar menemui kami, lalu beliau berkata, Ya ma'syarus sabab, ihtarifu la tahtajuna an ta'tu abwaaba haula, fadzakara man yakrah. Wahai para pemuda, bekerjalah, janganlah kalian saat memerlukan mendatangi pintu-pintu mereka, yaitu meminta-minta. Lalu beliau menyebutkan yang dibenci. Iya. Ini nasihat dari seorang ulama salaf, namanya siapa ya? Ayyub As-Sakhtiyani atau As-Sakhtiyani. Siapa nama ulamanya? Ayyub As-Sakhtiyani. Nasihat ini disampaikan oleh beliau dan ini adalah sebuah nasihat berharga buat kita semua. Ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, ihtarifu, bekerjalah. Kenapa kita disuruh bekerja? La tahtajuna an ta'tu abwaaba haula, supaya kalian ketika butuh duit kalian gak perlu minta. Itulah makanya tadi di awal bahwa inti dari nasihat ini adalah bekerja untuk menjaga kehormatan diri. Untuk apa Mas Usama? Menjaga kehormatan diri. Karena kalau misalnya kita punya duit, kita tuh nggak minta-minta. Karena sungguh meminta-minta adalah kehinaan. Aku minta anu, setiap butuh minta. Jangan. Ya. Apalagi seandainya mintanya itu kepada orang yang tidak kita kenal. Apalagi seandainya mintanya ini kepada teman kita. Kalau misalnya kita sudah dikasih sangu, ya, maka usahakan dengan sangu itu, ya, sementara ini kalian belum bekerja, dengan sangu itu kita cukup-cukupkan. Ya. Sehingga kita nggak perlu minta-minta kepada siapa? Teman kita. Ya. Teman kita bawa jajan, minta dong, jangan. Latihan dari kecil, latihan kita itu tidak minta-minta. Karena meminta-minta di dalam agama kita adalah sebuah perilaku yang sangat tercela. Makanya diceritakan oleh Nabi SAW bahwa orang yang suka meminta-minta nanti di hari kiamat bagaimana? Matanya dikasih orang.
wa laysa fi wajhi muz'atu lahmin. Apa artinya Mas Abdurrahman? Di mukanya tidak ada secuil daging pun. Bayangkan, ini nih pipi ini nggak ada, bibir ini nggak ada, mata ini cuma tulangnya aja bolong, hidungnya nggak ada, ininya telinganya nggak ada, sisanya cuma apa? Cuma tengkorak. Nanti di hari kiamat dia nggak dikenal siapa itu. Kenapa kok daging yang dihilangkan itu bagian apa? Muka, bukan bagian tangan misalnya. Hah? Masih dikenal. Masih dikenal. Bagus. Ada yang lain? Apa paling penting? Harga diri. Harga diri. Kenapa kalau muka harga diri? Muka itulah tempat orang malu. Ya, makanya ada istilah muka orang yang nggak punya malu, ha? Mukanya muka, hah? Tembok. Jadi istilah orang yang nggak punya malu itu mukanya muka tembok. Orang yang meminta-minta itu nggak punya malu, karena dia nggak punya malu. Akhirnya yang malu itu tempatnya di mana tadi? Di muka. Kalau orang Jawa mengatakan rai, belum paham ya, rai gedek, ya, orang yang nggak punya malu. Nah, supaya kita itu bisa menjaga kehormatan diri kita, nggak butuh orang, maka kita harus bekerja. Kalau seusia kalian belum bisa bekerja, minimal kalian itu mencukupkan dengan apa yang diberikan oleh orang tua kalian. Ya. Dan kalau kita tahu kita punya keperluan, kita punya keinginan, dan itu keinginan yang mendesak. Ya, seperti kalian sekarang misalnya, saya pengen punya MP4 misalnya, yang digunakan untuk dengerin kajian. Sementara sanggup kalian itu nggak cukup untuk beli. Maka solusinya adalah menabung. Ya. Ditabung terus sampai cukup. Tapi kan lama, justru disitulah latihan mendidik kita untuk memahami bahwa segala sesuatu itu membutuhkan apa? Proses. Dan biasanya barang yang kita dapatkan melalui proses panjang itu kita akan lebih menghargai, akan lebih berupaya untuk menjaga. Beda dengan barang yang misalnya kita minta beliin, langsung beliin. Biasanya barang-barang yang terlalu mudah untuk didapatkan itu biasanya apa? Cepat rusak. Tidak diperhatikan penjagaannya. Meremehkan. Tapi kalau kita tahu itu hasil dari tabungan kita selama sekian bulan atau bahkan selama sekian tahun, maka kita akan jaga betul-betul ini hasil jerih payah saya untuk nabung. Itu seandainya kalian belum bisa bekerja. Nah, bagaimana kalau sudah bekerja? Lanjut, masuk kasyah, yaitu hendaknya seorang pemuda di samping ia berusaha mencari ilmu, ia juga perlu terampil berusaha mencari harta dan rezeki untuk membiayai dirinya sendiri. Yang paling utama dan membiayai keluarga dan anak-anaknya. Bagus. Jadi pemuda itu bekerja, tidak cukup hanya sekedar mencari ilmu. Tapi juga jangan salah paham, nanti kalian nggak mau mondok dengan alasan pengen apa? Bekerja. Ya. Jadi harus pondasinya ada, yaitu belajar ilmu agama itu harus. Setelah belajar ilmu agama, punya pondasi yang kuat, kita mulai berpikir untuk bekerja. Jadi porsinya itu tetap harus ada. Jadi jangan sampai kita salah juga, salah persepsi juga, salah prasangka juga. Kalau misalnya kita seusia kalian, udah aku nggak mau mondok, aku pengen apa? Kerja aja. Enggak, bukan seperti itu. Belajar agama, punya pondasi, boleh berpikir untuk bekerja. Ya seperti yang kalian praktekkan sekarang lah. Bikin kompos, mengusahakan maggot untuk pakan ikan kalian.
Terus apa lagi? Nanam-nanam, ya. Intinya kita itu berpikir bagaimana kita bisa menghasilkan uang dengan keterampilan yang kita miliki. Karena nanti anakku sekarang dinafkahi. Nanti kalau sudah besar kalian bukan dinafkahi, tapi menafkahi. Nah kalau misalnya dari kecil kerjaannya cuma minta. Nanti kalau sudah tua mau minta sama siapa? Ya. Jelas minta sama Allah. Tapi harus usaha. Ya. Makanya di sini dikatakan apa? Untuk membiayai dirinya sendiri ini yang paling utama. Tadi menjaga kehormatan dan membiayai keluarga serta anak-anaknya. Ya. Jadi kalian bukannya berpikir kapan saya nikah, tapi apa keahliannya. Ketika nanti kalian datang melamar, ya, akan ditanya sama calon mertua, kamu punya duit berapa? Kamu kerjanya apa? Ya. Dan berhak, boleh bagi seorang calon mertua, ayah seorang akhwat untuk menanyakan itu. Loh, bagaimana nggak menanyakan? Wong selama ini anak perempuannya dia nafkahi, mau dia lepas, mau dia serahkan kepada orang lain. Nah orang lain ini, ya runtang-runtung, nggak genah, nggak punya pekerjaan, gimana? Ya. Betul, memang Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran menjanjikan bahwa orang yang fakir ketika menikah akan yughnihimullah, akan cukupi sama Allah Azza wa Jalla. Betul, itu janji dari Allah. Tapi harus ada usaha. Jangan bonek. Apa bonek? Bondo nekat. Ya, cuma modal kalau apa kerjaannya? Harus punya pekerjaan dong. Ya. Karena menikah itu bukan hanya manis, tapi juga ada pahitnya. Bukannya senang, ada sedihnya. Bukan sekedar hak-hak, ada kewajibannya. Makanya kita dari sekarang harus berpikir juga. Ya, seperti yang Abi sampaikan kemarin, passionnya apa? Kecenderungannya kemana? Ada yang passionnya bertani, ada yang passionnya beternak, ada yang passionnya menulis, ada yang passionnya berdagang. Ayo berpikir. Ya. Dan diusahakan semaksimal mungkin agar ya, nafkah kita tidak tergantung kepada pemberian dari orang lain. Ya. Ya. Lanjut, siapa? Mas Usamah. Jangan sampai ia bergantung kepada orang lain, bahkan saat tua sekalipun ia tidak butuh mendatangi orang lain untuk memohon bantuan dan pertolongan. Sesungguhnya rezeki yang paling berkah, bermanfaat, dan paling baik adalah yang diperoleh dari jerih payah sendiri. Nih anakku, kalian itu berusaha menjaga diri sampai ketika tua nanti. Makanya di antara doa yang diajarkan dalam hadis Nabi SAW adalah, jadikanlah rizkiku paling luasnya, paling lancarnya, ausa rizki indaki barisinni. Ketika usiaku semakin tua, justru rizkiku semakin banyak. Kenapa? Karena saat tua, kita sudah nggak bisa kuat untuk apa? Bekerja. Tapi ketika kita punya usaha, yang kita rintis sejak kita muda, begitu tua berkembang. Sudah ada yang ngurusin. Kita tua, tinggal apa? Dapat apanya? Dapat duit. Sudah ada yang ngurusin orang lain. Karena dari kecil kita sudah rintis. Begitu tua semakin maju dengan izin Allah Azza wa Jalla. Sudah tua tinggal banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak ibadah. Ya. Sudah terima duit. Gak perlu capek-capek lagi. Itu bagi yang dari mudanya dia sudah susah payah. Ya. Makanya ada pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Terus bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya. Jadi ketika tua, sudah, kita juga nggak perlu bantuan. Ya.
nggak perlu mengandalkan pemberian dari anaknya. Kalau memang harus ya anaknya yang peduli, ya. Jangan sampai anak itu membiarkan orang tuanya terlantar. Kemudian apa kata beliau? Sesungguhnya rizki yang paling berkah, paling bermanfaat, paling baik adalah diperoleh dari jerih payahnya sendiri. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang mencari kayu bakar itu lebih terhormat daripada meminta-minta. Abi kan pernah cerita ya, apa kata Jadi dulu kepada santri-santrinya? Ayo, siapa yang masih ingat? Aku. Apa? Oh, siapa yang masih ingat? Apa kata Jadi kepada santri-santrinya? Kalau kalian udah besar nggak usah bingung-bingung mencari duit. Terus? Kalau bingung gimana? Nyemplung sungai. Nah, bagus. Nyari pasir. Bagus. Kata Jadi, ya kakak kita Ustaz Zaini Muhayyad rahimahullah kepada santri-santrinya, kalau kalian nanti setelah tamat bingung mau nyari duit, bagaimana caranya? Nyegur, nyemplunglah ke Sungai Serayu. Bukan bunuh diri, tapi nyemplung untuk mencari pasir. Ya, itu nggak butuh ijazah tinggi-tinggi. Ya. Orang yang berijazah tinggi pun ya, juga berhak untuk mencari di situ. Itu adalah semacam sindiran bagi mereka yang bingung mau nyari kerjaan apa. Kerjaan banyak kok. Pernah nggak ngelihat ada orang di pinggir jalan tuk 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 tuk? Ngapain? Dangdut. Bukan. Tok tok tok. Ngapain? Malu apa? Memalu apa? Bukan. Batu. Dijadikan apa? Krikil. Dijadikan kerikil. Split. Buat bahan bangunan. Dapat batunya dari mana? Sungai. Ya. Dari sungai ngambil batu, dan itu boleh. Kemudian yang penting nggak terlalu dekat dengan jembatan, dia pukul, kemudian jadi remah-remah dari kecil-kecil gitu, dijual. Apa ya kira-kira anakku nanti kira-kira kerjanya seperti itu? Ya, kita sekarang dikasih oleh Allah Azza wa Jalla akal. Makanya ketika Abi sediakan buku di sini, ada yang buku kisah, ada yang buku tentang orang-orang yang bekerja merintis usahanya. Itu maksud Abi adalah supaya kalian mengambil inspirasi. Dan coba perhatikan rata-rata orang yang jadi pengusaha besar sekarang, awalnya pasti apa awalnya? Nah, awalnya pasti susah-susah. Ya. Jadi jangan lihat sekarang orang yang miliarder udah naiknya. Dulunya dia itu susah. Ya. Makan susah, ya segalanya serba terbatas. Ya. Jadi apa inti nasihat yang ke-8? Semangat bekerja untuk menjaga kehormatan diri. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.